Oke, Bapak Profesor Dr. B.M. Siombing, SHMH. Ini adalah ahli hukum pertanahan atau hukum agraria. Nah, kita ingin menggali nih, ya kan? Ingin menggali apa pengetahuan tentang Prof. Siombing, kemudian pertanahan pertanahan apa sudah kalian, karena Prof. Siombing ini adalah ahli dalam hukum pertanahan, ahli sesungguhnya. Jadi menulis buku banyak, kemudian menjadi saksi ahli di mana-mana untuk perkara agraria maupun diminta pendapat tentang pertanahan. Silakan Prof. Siombing. Iya, terima kasih Bapak Dr. Asrun. Jadi masalah agraria atau masalah pertanahan ini kan kita harus tahu dulu pertama-tama sejarahnya. Jadi kalau dulu senior-senior saya, dosen-dosen agraria itu mengatakan sejarah agraria itu atau pertanahan itu kan dualisme. Ya. Ada hak barat, ada hak Indonesia atau tanah-tanah adat. Nah, sesungguhnya di dalam buku saya disertasi saya itu udah saya coba merubah mindset dari mahasiswa. Jadi sesungguhnya hukum agraria hukum tanah di Indonesia bukan dualisme dia, bahkan tiga anunya sejarahnya. Pertama itu hukum barat, yang dalam buku kedua kita hukum tanah, yang kedua itu adalah hukum tanah yang dibuat oleh zaman penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang kurang lebih 3,5 tahun, kan? Nah, baru masuklah kita ke Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka itu kan belum ada pengaturan masalah hukum agraria pertanahan waktu itu. Jadi awalnya ada peraturan hukum agraria di Indonesia itu diawali dengan peraturan pemerintah mengenai tahun 53 tentang tanah negara. Nah, di situ adalah nasionalisasi tahun 58. Nah, di situ adalah Undang-Undang 1 tahun 58 tentang tanah-tanah partikuler atau tanah-tanah tuan tanah. Negara di dalam negara karena dia mempunyai hak istimewa, privilege. Nah, di situ tahun 1959 adalah penguasa perang. Jadi tanah-tanah Indonesia ini diambil oleh penguasa perang. Penguasa perang, makanya sekarang ini di Indonesia kan banyak misalnya untuk latihan ABRI, lahannya ratusan hektar, untuk markas, untuk perumahan, untuk balai latihan dan seterusnya. Jadi dari mana seluruh daripada tanah-tanah ABRI itu belum digabungkan ke kepolisian waktu itu. Asrama, tentara, Kopassus, apa namanya, baret-baret hijau itu, apa namanya itu, terus baru angkatan laut, kan? Perumahan angkatan laut kan lihat seperti Jakarta Utara, Sunter, daerah Duren Sawit, angkatan udara yang di sini nih di daerah Mampang ke sebelah sini, Pasar Minggu kan? Terus tanah-tanah angkatan laut. Kelapa Gading Sunter sana kan. Jadi itu penguasaan perang 59. Nah, di situ barulah masuk rancangan UPA. Rancangan UPA itu diawali dari tahun 48. 48 itu panitia Jogja. Terus kemudian panitia Jakarta. Terakhir itu masuklah panitia Jarwo itu. Sehingga rancangan UPA itu diterima oleh DPR. Waktu itu lahirlah UPA, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Jadi ini banyak yang nggak tahu ini. Nah, ternyata setelah saya cermati sebagai saya pegawai BPN, UPA ini tidak konsisten. Dia melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Jadi isi daripada makna dari UPA sendiri seolah-olah dia mencabut hak barat, padahal dia sendiri pun mengakui keberadaan hak barat di dalam ketentuan penutup. Jadi di dalam konsideran memutuskan dikatakan sepanjang perkataan itu kedua itu semua terus kecuali
di dalam ketentuan konversi pasal angka Romawi 1 sampai 9 itu masih diakui dan perlu peraturan pelaksanaannya. Jadi pertama ada pensertifikatan itu peraturan pelaksanaannya, peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960 dan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Nah di sinilah lahir mulai tahun 60 ini ada sertifikat yang berasal dari Arab Barat. Nah inilah sekarang ini yang memang belum pernah diteliti dari mulai senior saya misalnya seperti Prof. Budiono. Beliau kan dari orang BPN juga dulu. Sehingga sampai sekarang ini pun rancangan BPN sampai sekarang terbengkalai gitu. Karena kita sebagai pakar-pakar agraria yang mengerti seluruh ini nggak pernah diikutkan. Jadi hanya mereka aja lah yang hanya sebatas di kulit dia tahu kan. Nah ini pun PMA 2 tahun 1960 ini dilanjutkan lagi dia di dalam Kepres 32 tahun 1979. Di dalam Kepres 32 tahun 1979 inilah mereka itu sudah melakukan identifikasi masalah. Tapi di dalam Kepres 32 ini sayangnya Tahun berapa tuh? tahun 79. Nah di situ dikatakan tanah-tanah barat yang sudah sertifikat berakhir 20 September 80 itu akan diadakan pengaturan ulang kembali, bisa diperpanjang atau dimohonkan lagi. Nah, mereka di dalam pertimbangan minimumnya itu konsider mereka dikatakan di situ bahwa masalah sertifikat yang dikeluarkan tahun 60 itu ternyata banyak masalah. Pertama itu masalahnya bekas pemegang hak atau peminat sertifikat atau hak bawah istilahnya kalau kita rapat di DKI dulu itu hak bawah. Terus kedua itu penggarap tanah, hak atas itu penggarap tanah. Kemudian yang ketiga itu penghuni bangunan. Nah penghuni bangunan itu kalau untuk daerah Jakarta ini ada dua itu, daerah Menteng sama daerah Cideng. Jadi pertama ada perumahan di bawah Belanda itu adalah untuk daerah Menteng dan Cideng. Nah ketika mereka itu orang-orang Belanda dan Timur Asing pada kabur, nah datanglah orang pribumi, adalah golongan putra menghunilah di situ. Itu yang dikatakan sekarang ini P3B, tanah-tanah milik Belanda. Itu menjadi soal di tahun 1980. Nah sayangnya peraturan Kepres 32 tahun 1979 itu dikatakan di situ sudah jelas memang identifikasi masalah, tapi tidak ada solusi. Misalnya berapa itu ganti kerugian dari bekas pemegang, berapa itu ganti kerugian daripada penggarap tanah atau hak atas tanah, berapa itu penghuni bangunan. Nah, dan dia katakan di situ presiden itu melalui Menteri Dalam Negeri, karena waktu itu kan masih Dirjen Agraria dan menteri-menteri terkait. Kan? Jadi ini kelemahan daripada Kepres 32 tahun 1999 yang terus aparat ini berkelanjutan, berkonflik, ada perselisihan karena aparat ini. Jadi sebenarnya inilah, padahal sebenarnya dalam kedaulatan negara itu kok semua ada pengacaranya di kasus BUMN di pengadilan terus mengatakan bahwa PT Senemba yang meminta ganti rugi kepada pemerintah Republik Indonesia untuk diganti kerugian tidak lagi bisa dituntut karena negara Republik Indonesia sudah mempunyai kedaulatan negara. Nah anehnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 juga diakui, kemudian di UPA juga diakui, di PMA Malaysia sertifikatkan, di Kepres 32 juga masih diakui bekas pemegang. Kan? Berbeda dengan Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin itu dalam kebijakan 1970 dikatakan kalau orang menggarap di atas tanah pemerintah maka diberikan ganti kerugiannya 25%. Dari NJP misalnya 100 meter ya, kalau NJP-nya sejuta ya 100 juta.
25%, berarti penggarap diberikan lah 25 juga, bekas penggarap 25 juga. Nah, Al-Sadikin juga bilang kalau dia menggarap di atas tanah perorangan atau swasta, dia diberikan ganti kerugian 40%. Nah, jadi jelas. Jadi selama saya beracara di pengadilan, itu kan jurisprudensi mahkamah pun belum ada sampai sekarang ini menerapkan itu. Berapa sebenarnya hak bekas penggarap? Berapa sebenarnya hak penggarap? Nah, inilah sering sampai saat ini terus berlanjut ini masalah hak aparat. Nah, ini fine, hal yang baru, belum pernah ditulis orang. Nah, ini pun nanti menjadi salah satu pidato pembukaan saya untuk tanggal 28 September 2022 ini di Universitas Pancasila. di Universitas Pancasila. Nah, kemudian satu lagi juga di dalam peraturan yang terbaru yang masih sampai sekarang ini PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran saham. Di sini pun dalam satu pasal itu dikatakan kalau orang memohon hak dalam rangka pendaftaran emas proyek, dalam rangka pendaftaran tanah sistematik atau PSL yang sekarang ini diunjukkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Nah, disinilah yang menjadi banyak juga masalah di dalam pendaftaran tanah ini karena di situ dikatakan hak terus atau hak presiden dari para aset atau hak dari para kontak, hak dari para duit itu masih diakui. Sementara tanah-tanah ini yang sesungguhnya sudah didiami oleh penduduk atau masyarakat. Jadi sampai saat ini rumusannya ini tidak ada dari pemerintah. Nah, inilah yang menjadi akar permasalahan, jadi makin makin meningkat sengketa hak barat ini, tanah-tanah yang berasal dari hak barat ini. Jadi pengalaman saya selama saya ahli di pengadilan inilah yang sering terjadi tumpang tindih hak barat, tumpang tindih dengan sertifikat, sehingga ya jurisprudensi belum mengatur, pemerintah pun tak mengatur. Jalan keluar gimana? Nah, Jalan keluarnya solusinya seperti saya ikut aliran dari Pak Al-Sadikin. Pemerintah harus menetapkan, kalau Al-Sadikin kan menetapkan penggarap di atas tanah pemerintah 25%, penggarap di atas tanah badan hukum atau perorangan 40%. Artinya 20% 40% milik dia, selebihnya untuk pemerintah gitu ya? Enggak. Gimana? Bekas pemegang hak tadi. Oh, jadi bekas pemegang hak dikasih sisanya. Bekas Gimana? pemegang hak itu kan jadi kalau dia misalnya Gambaran 20% 40% gimana itu? Nah, kalau dia misalnya menggarap di atas tanah PMD DKI, nah diberikan ganti rugi 25%. Oh, oke, ganti rugi itu dia. Kalau dia menggarap di atas tanah perorangan atau badan hukum atau ahli waris, berarti kan itu bisa aja itu hak barat dulu yang sudah didiami oleh penduduk kan. Berarti kan hak penggarap 40%. Oh, jadi kalau dia mau disuruh berhenti menggarap dikasih 40%. Iya. Bisa buat jual kasih. NJOP. Jadi bukan diusir begitu aja. Iya. Oke, dari NJOP. Nah, ini yang tidak ada keadilan sekarang ini dalam rangka penyelesaian tanah-tanah barat. Bisa diselesaikan itu masalah itu. Ya, kalau ada peraturannya biasa ada. Ini revakum namanya. Iya. Revakuman hukum ya. Kemudian pengadilan bisa memberikan jalan keluar. Iya, pengadilan selama ini saya lihat itu refindingnya itu penemuan hukumnya itu saya suka hari. Karena tidak ada acuan. Dari Mahkamah Agung nggak ada surat edaran. Tidak ada. Belum ada jurisprudensi. Jadi kalau kita lihat beberapa nanti putusan itu misalnya di kasus tanah Jelambar. Jelambar ya? Gunawan Kurniadi. Itu bekas hak barat juga kan dulu. Waktu saya masih menjabat kita selesaikan. Nah, dia di dalam perkara perdatanya menang. Itu bekas pemegang hak. Akhirnya yang menggarap di situ ada yang diusut dia melalui eksekusi, ada yang istilahnya baiklah Gunawan Kurniadi. Nah, berbeda memang dengan kasus seperti Sarjana Mandala UI di RW 5, RW 9 di Kayu Putih atau Pelumas. Oh, oke, yang ribut itu yang dekat kali ya? Yang dulu tuh, waktu pas saya masuk di BPN itu saya melakukan inventarisasi. Berapa luas? Itu kurang lebih
Jadi pemerintah waktu itu zamannya Bapak Soeharto itu karena itu dianggap tanah-tanah government sebelah itu, akhirnya Pak Presiden berbaik hati, itulah dialokasikan menjadi yang di Depok sekarang. Oh, Jadi oke. Dipindahkan sana. Dipindahkan. Jadi lokasi itu sesungguhnya dulu harusnya di situ. UI. Iya. Harusnya di Pulau Mas. Nah, di Pulau Mas itu. Tetapi karena udah digarap masyarakat, akhirnya apa namanya Pak Presiden Soeharto itu ya udah pindahlah ke Depok. Itulah sekarang itu sejarah tanah dari UI sendiri. Oke. Gitu. Jadi sampai dengan PP 2497 sekarang ini yang masih mengakui hak barat itu, namun pemerintah tidak membuat solusi. Nah kalau ditanyakan bagaimana solusinya ya, kalau saya harus berpikir. Karena bisa kita buat nanti jurisprudensinya berdasarkan misalnya harga emas jurisprudensi Mahkamah Agung. Kalau tahun sekian berapa nilainya? Tahun sekian berapa nilainya? Bisa juga melalui emas. Itu kesulitannya apa ya? Nggak ada jurisprudensi, apa nggak ada aturan, apa nggak mau dibikin atau memang sulit? Ya karena belum ada pembicaranya. Mungkin nanti kalau Pak Presiden atau Menteri ataupun Mahkamah Agung mendengar ini, pasti mereka akan membuat suatu rumusan. Selama ini kan belum ada memberikan suatu tanggapan ataupun permasalahan. Kenapa nggak dijadi satu perkara akhirnya ada jawaban dari Mahkamah Agung soal itu? Ya karena belum ada keputusan administrasi. Harusnya keputusan administrasi kan pegangan daripada hakim kan bisa. Misalnya nanti seperti kasus di Lamber Gunawan Kurniadi waktu itu jadi hak milik 100%. Padahal penggarapnya di situ kalau menurut SK Gubernur kan hanya 60%. Ya. Tapi kalau udah ada itu dia menjadi rancangan hukum atau menjadi perumahan hukum, otomatis Pak Hakim juga kan nggak boleh. Karena dia nanti akan banding. Jadi keputusan administrasi sekian. Kenapa Pak Hakim bikin sekian? Itu maksud saya. Jadi pengadilan sendiri pun bingung. Bagaimana kira-kira membuat teori kalkulasinya atau cara menghitungnya? Ini yang belum ada. Jadi untuk itu kan harus dibuatkan supaya konflik pertanahan ini semakin mengecil. Jadi kalau kita lihat dari tahun 1960 sampai dengan 2020 ini jumlah penduduk waktu itu tahun 1960 ini kaitan perkembangan UPA ya. Tahun 1960 itu perkembangan UPA penduduk kan masih 92 juta. Sekarang kan udah 275 juta. Nah ini kan udah hampir 300% kenaikan. Nah ketika ada pertambahan penduduk yang makin besar, sehingga di sinilah harga tanah meningkat. Kenapa meningkat? Karena pemerintah dan swasta membutuhkan tanah. Misalnya seperti pemerintah sekarang ini membuat jalan-jalan tol, itu kan memerlukan tanah untuk gedung-gedung, kemudian juga untuk real estate, untuk perumahan, untuk mall, untuk apartemen. Nah ketika ditahu itu mahal, itu adalah ahli waris, adalah apa namanya bekas pembukaan hak berat dulu, yang mengatakan masih mengklaim, masih punya nenek moyang saya. Jadi itulah salah satu memang yang menjadi persoalan di dalam UPA kita sekarang ini, dan ini belum pernah diceritakan orang atau dibahas orang. Misalnya gini, ada orang punya hak, punya tanah ya, dengan hak bekas Belanda dulu, kan? Hak barat. Kemudian dia belum konversi, belum urus. Ya, apakah karena hal itu kemudian hak dia hilang atau gimana? Jadi kalau dia punya hak barat, hak tegros tadi, di dalam PP 2497 kan dikatakan bisa memohon. Tapi dia memohon seperti saya katakan tadi dalam tinjauan sosiologis, tinjauan hukum yang hidup, kan udah dijamin, udah digarap oleh masyarakat. Kalau misalnya masih kosong? Kalau masih kosong bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi kalau sudah digarap masyarakat, dia hilang hak dia? Enggak juga. Bukan hilang, artinya jadi ada perlawanan hukum. Oke. Artinya dia harus berbagi lah ya? Iya. Harus berbagi dengan masyarakat negara. Karena pemerintah belum membuat kejelasan aturan, akhirnya sekarang ini ramai pengadilan. Nah itu sebagai pembuktian yang pertama. Yang pembuktian kedua adalah dulu saya masih staf sengketa tahun 84, waktu saya sudah di
dulu kita itu di tingkat sengketa itu baru di tingkat kepala direktorat atau namanya sekarang ini kan. Nah, setelah ada SK Presiden mengenai struktur daripada BPN itu tahun 2005, sekarang ini udah menjadi dirjen. Berarti dirjen itu kan eselon 1. Berarti volume sengketa itu kan meningkat. Jadi kalau dulu itu di kantor pertanahan itu bagian sengketa belum ada. Itu ada sekitar tahun 90-an baru ada di situ Kasubdit sengketa. Eselon 5 itu namanya. Baru di Kanwil eselon 4. Terus di BPN itu eselon 3. Eselon 3 atau Kasubdit atau Kanwil. Nah, kalau sekarang kan tidak. Di pusat di kementerian dia udah eselon 1. Berarti kan volume pekerjaannya makin meningkat. Nah, di tingkat Kanwil dia udah kabit orang ketiga. Eselon 3 itu. Berarti kan meningkat. Nah, di tingkat kantor pertanahan struktur itu adalah eselon 4. Jadi jenjang struktur BPN ini kita belajar itu dari kepala kantor namanya, sampai ke Kapolres dan penguasa kabupaten atau kecamatan. Habis itu meningkat dia tingkat provinsi namanya Kanwil, dengan Kapolda atau Pangdam. Nah, habis itu baru tingkat kementerian. Jadi eselon daripada struktur aja udah bertambah sekarang. Nah, pertanyaannya dari mana kenapa naik begitu? Ya berarti volume pekerjaannya makin meningkat. Kemudian ada juga nih yang lucu juga, disebut sebagai kepala BPN garis miring Menteri Agraria. Kok kenapa nggak Menteri Agraria aja disebut gimana? Nah, itulah. Gimana? Jadi kalau Kementerian Agraria itu kan dia adalah apa namanya politisnya, operasionalnya atau pelaksananya atau aplikasinya BPN. Karena BPN ini kan dulu berubah-ubah. Dari mulai pertama ada Kementerian Agraria namanya Menteri Agraria. Habis itu masuk lagi turun dia menjadi Dirjen. Dirjen Agraria. Ya, Kementerian Dalam Negeri. Iya, tahun 67 itu. Iya. Nah, habis itu tahun 88 naik lagi dia kepala BPN. Kepala BPN masuk lagi Menteri Negara Agraria. Menteri Negara Agraria masuk lagi kepala BPN. Tapi kantornya di daerah nyantol di wali kota atau bupati ya? Ya, itu zaman Dirjen. Zaman Dirjen. Satu atap. Oke. Jadi nomor induk pegawainya pun dulu masih 01, seperti saya 01. Di Mendagri? Iya, Mendagri. 01 kan kalau Mendagri. Jadi nomor induk pegawai saya pun masih 01. Sampai pensiun dini saya kan. Kalau sekarang kan nomor induk pegawai Menteri Agraria kan udah beda. Bukan 01 lagi. Menyelesaikan diri semua ya? Iya. Kemudian selama berpraktek ya, memberikan pendapat hukum di pengadilan. Itu persoalan-persoalan apa yang diberikan pendapat? Iya. Terkait dengan salah? Jadi pendapat yang banyak masalah-masalah atau konflik ini yang saya hadapi di pengadilan itu rata-rata adanya tumpang tindih. Bisa juga sertifikat tumpang tindih, seperti kasus Bu Elsa yang di Tangerang kita tangani. Ada juga masalah apa namanya tanah tersebut karena tidak dihuni lagi, yaitu penggarapan tadi. Penggarapan. Nah, daerah-daerah Depok itu pengamparan, karena dia menjadi waris. Nah, ada juga karena apa namanya di Yogyakarta misalnya Pemda. Rugi tentunya. Tapi tanah orang. Tanah pemegang hak barat tadi. Hak barat, Pemda. Penyelesaiannya gimana tuh? Nah, terpaksa ke pengadilan karena tidak lagi diakui Pemda sendiri SK 72 yang dibikin pada Sadikin. Ya kan? Nah, kalau pada Sadikin ini kan cerdas membuat solusi. Iya kan? Nah, kalau sekarang ini pasal-pasalnya jadi banyak, makin bingung kita baca. Kalau dulu kan zaman dulu kan membuat peraturan kan dikit-dikit, paling 15 pasal. Sekarang semua boleh bikin. Sekarang ini nggak ngerti saya, bacanya jadi pusing. Kemudian ada juga persoalan nih yang banyak nih. Misalnya sertifikat tumpang tindih, ya kan, bisa di daerah Bekasi banyak, kemudian di mana di
Jonggol juga banyak. Ya, kan itu kenapa bisa kok muncul sertifikat tumpang tindih itu gimana? Jadi awalnya sebelum lahir PP 24 1997 Hmm. itu kan diawali setelah ada UPA, Hmm. itu kan pendaftaran tanah yang mengatur itu waktu itu PP Hmm. 10 tahun 1961 Ya, ya, tentang ya. pendaftaran tanah. Ya, ya. Nah, maksud dan tujuan PP 10 tahun 61 Hmm. ini waktu itu Hmm. adalah untuk membuat Ya, ya. peta-peta seluruh Indonesia. Hmm. Jadi ketika orang nanti memohon dengan Hmm. dia ada peta udah tertata semua, Hmm. sehingga bisa diketahui oh ini udah sertifikat di peta ini, Hmm. di kelurahan ini, Hmm. RW sekian, RT sekian. Hmm. Nah, jadi ketika tidak ada peta pendaftaran yang dibuat oleh PP 10 tahun 61 ini, pihak BPN kan nggak tahu lagi. Hmm. Tahu-taunya suruh ukur ke lapangan lagi, diukur lagi. Ya, ya, ya. Tahu-taunya itu sebenarnya udah ada sertifikat, Hmm. tapi karena tidak ada peta pendaftaran tanahnya, Hmm. nah inilah yang jadi tumpang tindih. Hmm. Nah, itu. Ya, ya. Ini yang sering juga termasuk saya tangani. Jadi ada sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat. Berarti ada harus satu yang dibatalkan ya, kayak gitu diuji di pengadilan ya? Ya harus diuji. Diuji. Bukti kepemilikannya maksudnya karena kamar perdata dulu. Kamar perdata baru masuk ke kamar tun. Itu kok apa bisa dikatakan BPN kecolongan muncul dua sertifikat gitu ya? Bukan, karena seperti tadi maksud dan tujuan PP 10 tahun 61 itu tidak dilanjutkan oleh pihak BPN. Oh. Malah masuk ke PP 24 97 tentang pendaftaran tanah juga yang maksud dan tujuannya berbeda, langsung membuat sertifikat. Itu tidak dilanjutkan oleh BPN? Tadi anggarannya kalau nggak salah waktu itu nggak anggaran? Anggaran dari pemerintahnya Nggak ada? Ya, jadi pengukuran desa demi desa itu gagal. Oh. Jadi nggak ada lagi peta. Karena kalau untuk mengukur desa ke desa kan duitnya banyak kan? Iya. Ongkosnya banyak. Iya. Jadi nggak bisa di atas kertas, jadi harus dilakukan juga. Iya. Anggarannya tidak ada. Tidak ada. Itu apa karena memang tidak ada perhatian pemerintah persoalan agraria atau gimana? Nah ini terus terang memang selama ini menurut pengalaman saya dari mulai dirjen ya, saya mulai masuk ke agraria itu 81. Itu kan semua orang politis. Nah orang politis ini kan terus terang aja mungkin mereka itu belum paham seluk-beluk. Tidak paham sejarah. Sama aja kita misalnya di Pak Asun di daerah Cideng ini. Kan karena nggak paham. Tadi aja kan nanya alamat. Tapi kalau udah paham, otomatis nggak akan tanya lagi. Rumah abang yang sebelahnya nggak begitu. Sama dengan saya. Kalau ditanya saya, makanya waktu ngajar juga saya tantang mahasiswa dari neneknya kayak bikin pertanyaan dari orang tuanya, abangnya ke pengajar, dibawa ke sini pertanyaan. Karena saya udah tahu. Kenapa saya tahu? Saya kan juru masaknya juga dulu di BPN. Saya ngetikin dari mulai proses pengakuan hak, persertifikatan. Persertifikatan. Jadi tahu dari mulai tahap awal, tahap pelaksanaan, atau tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan sampai tahap akhir. Nah kalau mereka kan nggak pernah di lapangan, nggak paham. Nah, gitu. Kadang-kadang ada masalah lain tuh. Saya di daerah Srengseng ya. Srengseng dekat UI itu. Itu kan katanya daerah resapan air. Terus kok bisa banyak dapat bangunan dan dibikin sertifikat itu gimana itu? Jadi itulah mungkin kelemahan daripada pemerintah. Jadi kalau pemerintah daerah itu tidak ada rencana umum tata ruang RUTR, itu yang menjadi susah. Kalau di Jakarta itu kan jelas, Pak Sadikin dulu bikin 60 sampai 85 RUTR atau RBWK, rencana bagian wilayah kota. Terus kalau 85 sampai 2005. Nah, kalau dikatakan Bisportmin atau resapan air itu seperti misalnya daerah Condet, Ragunan, Pasar Minggu, di situ dikatakan bisa dikeluarkan sertifikat, cuma pembangunannya dibatasi. Misalnya tanah seseorang 1000 meter. Koefisien dasar bangunannya yang hanya bisa diberikan paling 30% dan 40%. Nah lainnya itu berarti kan tanahnya seluas 600 meter lagi, 700 meter lagi itu menjadi resapan air, ada pohon-pohon. Namun karena seperti dikatakan tadi makin tambah penduduk itu tadi, akhirnya ada
lagi. Hmm. Datang lagi cucunya nanti dibikin lagi, udah berkeluarga lagi. Iya, Gitu iya, lah. iya, iya. Akhirnya yang tanah 1000 meter tadi jadi full bangunan Ah. karena pertambahan penduduk. Iya, 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 iya. Ya kan? Iya, iya. Kalau nggak tambah penduduknya mungkin ya lebih enak kan, ada taman-tamannya apa Iya, iya, iya. seperti orang-orang penduduk asli Betawi di sini Ah. kan dulu senang itu pakai Iya, iya. apa namanya lipen apa namanya Iya, iya. tempat tidur itu. Oh, dipan. Nah itu kan ciri khas orang Betawi kan. Iya, iya, iya. Pas kita orang Betawi pertama yang kita lihat itu kan tempat tidur itu Hmm. yang dari apa itu kayu Dari atau kayu dari dibikin bambu ya. Iya, iya, Nah. bambu kayu ya. yang di anyam itu kan. Iya, iya, iya. Itu ciri khasnya. Iya, 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 iya. Tapi setelah dia punya anak cucu, ya itulah berubah lagi itu. Apa lagi dia? Itu. Jadi namanya mix farming tadi sebenarnya kalau untuk daerah Jakarta itu udah ada. RBWK dilarang itu. Terutama di Jakarta ini daerah Resapan itu daerah Jakarta Selatan. Itu rata-rata sih itu diatur. Nah, namun masyarakat ini dari pandangan sosiologi atau hukum yang hidup itu kan itu. Kalau perlu lah, kenapa tak mau tambah ini, bang? Nah, ini kan tanah gue, emang mau apa? Nah, ini kan, lu mau apa di bawah golok? Ini kan lurah juga takut, ya kan? Ya kalau udah golok pasti takut lah ya. Karena dia pun merasa ini kan turunan nenek moyang saya. Kenapa kamu itu mau bangun kan nggak bangun kan urusan saya. Itu jadi ketaatan atau kesadaran masyarakat itu juga yang membuat juga kejadian dari negara Resapan itu menjadi berubah fungsi. Dan ramai jadi situ di daerah Serengseng Sawah. Nah itulah penuh semuanya. Penuh karena itu pertemuan penduduk tadi. Ya, dan resapan air nggak jadi. Iya. Jadi kalau dulunya orang Betawi nggak laku kontrakan atau kos-kosan, sekarang kan laku. Iya. Jadi kalau dia bikin 2 pintu 3 pintu kan udah lumayan sebulan. Iya. Pintu misalnya gope 500. Iya. Nah kalau dibikin 10 pintu kan udah lumayan untuk kebutuhan hidup dia. Iya. Sementara dia kan swasta, nggak kerja, iya. pegawai. Iya. Nah dari mana? Jadi sebenarnya nggak bisa kita salahkan juga masyarakat. Jadi kalau ditanya bagaimana solusinya, kalau menurut saya sebenarnya kalau udah begitu, ya memang mereka ini bisa harus pemerintah daerah itu membeli resapan air ini untuk bikin taman. Oke, dibeli ya. Solusinya. Jadi nanti kan itu jadi taman. Jadi dibeli kemudian orang itu pindah. Tapi kan itu tetap disponi resapan air. Resapan air tetap. Iya. Dan ada penghijauan. Gitu. Kemudian gini bang, ini kan kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20, katanya kan banyak pasal yang nggak bisa dijalankan atau pasal karet. Kira-kira yang mana maksudnya itu? Satu pasal bisa dijalankan. Orang nggak mengerti ya. Gimana bang? Orang nggak mengerti. Gimana? Jadi UPA itu kan terdiri 58 pasal. Dari pasal 1 sampai 15 dia itu adalah filosofi. Jadi misalnya kedaulatan negara pasal 1. Hak menguasai itu kedaulatan negara juga di pasal 2. Di pasal 3 dan 5 itu menjadi kedaulatan rakyat, hak adat. Iya. Pasal 6 itu merupakan fungsi sosial. Jadi kalau tanah itu nggak bisa saya maunya, misalnya ada untuk kepentingan umum, dia harus serahkan kepada pemerintah. Dan pemerintah berwenang mencabut. Undang-Undang 20 tahun 61, pencabutan hak namanya itu. Nah, pasal 7 itu di Indonesia ini tidak bisa menguasai tanah seenaknya melampaui batas. Itulah Undang-Undang Nomor 56 tahun 60. Nah, pembagian tanah. Jadi tanah-tanah itu harus dibagi kepada rakyat petani. Jadi adanya peraturan pelaksananya PP 24 tahun 1961. Jadi tanah-tanah ini tidak dibagi-bagi kepada masyarakat, namanya restribusi tanah. Nah, pasal 14, pasal 8 dan 9 itu berkaitan juga kepemilikan. Jadi di Indonesia ini dikatakan subjek hak itu tidak hanya laki. Jadi hukum adat kita kan 3. Satu material hal garis ayah, kedua material hal itu Minang, sistem Kebuan. Nah yang ketiga itu sistem patrilineal atau Jawa.
Nah memang pasal 9 ini kan lebih pembelaan kepada orang Minang sebenarnya. Oh, oke. Karena orang Minang kan nggak boleh laki-laki punya tanah. Oh, oke. Jadi masuk itu pasal itu. Ah, Nah, dikatakan hak laki dan perempuan sama dalam sidang tanah. iya, iya. Nah kalau di daerah Batak patriarkal memang perempuan itu diberikan setelah dia bernikah, setelah kawin. Tapi kan tetap dapat hak perempuan, ya kan? Ya, demikian juga di daerah Jawa, sistem hukumnya itu patrilineal ya. Nah, antara laki dan perempuan sama. Itu sebenarnya bisa diadop juga pasal 9 ayat 2 tadi itu dari hukum Jawa, hukum adat Jawa. Jadi laki dan perempuan sama haknya kan. Nah, berbeda di daerah garis ayah, lebih dominan itu mempunyai tanah garis laki-laki. Nah masuk Sumatera Barat itu lebih dominan yang punya tanah itu kepala mama. Nah itu. Nah habis itu pasal 14 perencanaan itulah dari Karuder itu penguasa negara. Itu di dalam penguasa negara itu dikatakan pemerintah daerah berhak mengatur peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah atau lahan Pemda. Pasal 2 itu mengatakan mengatur menentukan hubungan hukum antara subjek hak dan itulah kewenangan agraria. Terus melakukan perbuatan hukum antara orang dengan orang atau berhukum, itulah kewenangan PPAT, penjagaan bahasa tanah. Nah ini orang kan banyak nggak ngerti. Betul. Nah pasal 15 itu dikatakan harus memelihara tanah. Setiap pemilik tanah di Indonesia ini maupun perorangan maupun kelompok hak basic hak wilayah ataupun badan hukum pemerintah, badan hukum swasta wajib dipelihara. Nah baru pasal 16, nah itulah operasionalnya, aplikasinya, istilahnya peraturan pelaksananya. Pasal 16 itu tentang macam-macam hak atas tanah. Kan? Jadi pasal 16 sampai 58 ini operasionalnya. Operasional pasal 8 1 sampai 15. Filosofisnya 115. Nah yang anehnya di dalam UPN itu adalah di ketentuan koperasi, habis pasal 58 ketentuan penutup ada situ ketentuan koperasi yang menghidupkan lagi hak egendom, hak erfa, hak hostel, hak bebus dan pembebus bisa diberikan hak. Nah inilah yang saya bilang tadi bertentangan dengan kedaulatan negara. Padahal kasus Bremen tahun 50-an itu pengadilan Bremen kan mengatakan tidak ada lagi hak-hak dari pemerintah Belanda ataupun swasta Belanda terhadap tanah-tanah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia sudah mempunyai kedaulatan negara. Ya kan? Nah, itu. Jadi dua sebenarnya kedaulatan negara dalam kedaulatan rakyat itu sudah diadop di dalam kaidah hukum atau norma hukum dalam pasal 1 sampai 15. Namun melenceng lagi dia setelah lewat pasal 58 ketentuan konversi. Inilah kelemahan daripada sekretaris yang saya katakan tadi di dalam ketentuan konversi dia dia sangat-sangat bertentangan dengan konsideran memutuskan. Di dalam memutuskan di situ kita undang-undang perdata dan peraturan lainnya seperti domain perkelahian udah dihapus, dicabut. Tapi kenapa di dalam ketentuan konversi dihidupkan? Nah inilah yang selama ini oleh siapapun pakar belum pernah menjamin ini. Ini new file, ini original, murni pendapat saya gitu. Tapi nggak tahu nanti kan banyak Bung Beo juga kan. Pendapat saya ini nanti bisa diadop lagi setelah udah tahu kan begitu. Sama dengan Pro Herman kan. Kalau ada yang diskusi lebih baik kata terakhirnya, oh begini. Ya, saya pun begitu, udah berpendapat ini nanti banyak lagi nih yang membeo. Kemudian gini nih, di era Jokowi ini, di era Presiden Jokowi kan pemerintah banyak melakukan restribusi tanah, kemudian persertifikat, percepat, itu gimana kira-kira pandangan Prof. Joni? Jadi itulah
di Indonesia ini memang kita sistem mana yang mau kita terapkan? Apakah terhadap kepastian hukum dulu atau kepada kehati-hatian? Ya kan? Kan di dalam hukum administrasi Undang-Undang 30 2004 ya, tentang kan harus ada kecermatan dan kehati-hatian. Nah, jadi saya lihat Bapak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini enggak action dulu, action dulu. Masalah isi itu nanti ada sengketa nomor 2. Nah, untuk percepatan sertifikat yang dikenal dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap ini, di situ kan dia menggarap pasal 1963 KUHP tentang perdata barang siapa yang diusahakan selama 20 tahun dapat memohon hak. Itulah yang diadu di dalam PP 24 tahun 97. Nah, menurut saya ini sangat-sangat lemah gitu. Kenapa sangat lemah? Misalnya seperti saya merantau ke Jakarta 74. Nah, urbanisasi. Sementara tanah nenek moyang saya kan masih ada di sana. Ya. Nah, nanti misalnya saya meninggal, anak-anak saya mana tahu lagi. Karena anak saya kan udah lahir di Jakarta semua. Kalau saya kan masih lahir di Sibongbong atau kampung saya. Nah, jadi Jakarta ini kan karena dia daerah metropol kan diserbu dari provinsi lain. Ya kan? Nah, itu kelemahannya tuh terhadap yang dibuat pendaftaran tanah sistematik atau percepatan itu. Jadi karena pemerintah membuat ada surat pernyataan pemasangan visi. Jadi kalau seseorang memohon tanah, buat di situ kalau seseorang mempunyai tanah, tapi belum ada surat-suratnya, dapat diberikan surat formulir itu, surat pernyataan pemasangan visi yang diketahui 2 orang, 2 orang saksi, ya kan? Nah, inilah yang menjadi kelemahan. Nah, pembuat dari PP 2497 tidak lagi masuk kepada pasal 1967. Seharusnya bukan 20 tahun, 30 tahun. Itu namanya ajas daluarsa yang sesungguhnya. Jadi hak menuntut seseorang itu dalam fase bidang pembuktian itu dia daluarsa ketika dia 30 tahun. Nah, itu. Nah, kaitannya juga dengan mafia tanah sekarang ini dengan pemalsuan tanah surat kan 263 itu. Nah, di situ pun karena seperti saya katakan tadi ada urbanisasi, ya kan? Seperti saya lah di sana di kampung, palsukanlah surat saya, misalnya, dibuatlah dengan surat menguasai fisik, sama ponakan atau siapalah atau adik saya, sepupu lah, misalnya. Nah, saya kan nggak tahu. Nah, ini pun dari istilahnya pidananya sangat mengandung kelemahan. Karena di ajas daluarsa gugurnya hak menuntut juga di dalam kita undang-undang pidana kan ada diatur dalam pasal 76, 77. Nah, ini. Jadi kelemahan dari surat penguasaan fisik ini juga berkaitan ajas daluarsa, berkaitan juga dengan daluarsa di kita undang pidana. Nah, sekarang misalnya yang punya tanah tadi atau anak saya lah nanti, ahli waris saya mau menuntut, kan dia nggak bisa langsung otomatis membatalkan sertifikat tersebut. Padahal itu kan dipalsukan, misalnya surat-surat penguasaan fisik itu. Oh, ini Pak kan dari tahun 80 Pak kami mengerjakan sawahnya ini, kami mengerjakan daratnya ini. Orang semua tahu katanya. Bikinlah saksi. Padahal karena saya Jakarta. Terus dia merantau di Arab, merantau di Amerika. Kan banyak kan sekarang ini. Bahkan sekarang ini udah banyak juga menjadi warga negara asing kan. Warga Indonesia kan. Nah, nanti setelah dia kembali, akhirnya kenapa dari seperti itu? Kapan ini kan tanah nenek moyang saya. Nah, jadi itu kaitannya kalau kita mau masuk ke sistem kepastian hukum, bagaimana ini? Jadi idenya Pak Presiden itu sesungguhnya benar, tapi itu kalau udah masyarakatnya itu sudah udah maju atau udah mengerti hukum, udah dewasa hukum, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau masyarakat itu kan tidak.
Iya, iya, iya. Dengan adanya mafia di belakang dia, udah bikin aja lah. Iya, iya. Dibikin lah. Jadilah sertifikat. Setelah jadi sertifikat dia pun kan Iya, iya. dapat pengusaha, dapat yang ikut turut mereka, turut membantu kejahatan tadi. Iya, 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 iya. Kan begitu karena ini Urusan belakangan yang bikin Ah. duit ya. ya terutama ini tanah kosong pengamatan saya sih. Tanah kosong yang banyak ya. Iya, pas kosong di situ hanya dia menggarap di situ, dia bilang datangan. Katanya pemerintah DKI sering kalah dalam perkara tanah kosong. Nah itulah yang saya bilang tadi. Hmm. Jadi saya pun lama Di DKI sering kalah ya pemerintah ya. sebenarnya nggak sering kalah juga Hmm. sih. Karena kan mungkin sekarang ini aja kalau di zaman kami DKI itu banyak yang menang karena upaya hukum kita kan masih menerapkan SK Gubernur 72 tadi. Nah, ini Jadi terakhir. inilah kaitannya tadi. Hmm. Mungkin kalau dikatakan PMB itu kalah, hakim tidak ada pegangan lagi. Nah, ini Berapa terakhir. hak penggarap, berapa bekas. Ini terakhir Bang Sihombing. Iya. Kira-kira menurut Profesor Sihombing ya, ke depan ini persoalan tanah yang bagaimana yang akan terus hadir kemudian berkelanjutan, kira-kira menurut Bang Sihombing gimana? Konflik pertanahan gimana kira-kira? Iya. Jadi inilah seperti yang saya tulis dalam pidato perempuan saya. Saya jelaskan di sini ada 4 peraturan yang harus segera diselesaikan. Iya, Di situ saya berkesimpulan khusus masalah tanah pertanian karena dulu Menteri Agraria membuat SK penyelesaian yang bisa diberikan dengan hak atas tanah dan bukan kerugian. Nah ternyata tahun SKD 1566 itu rakyat tidak mau menerima ganti rugi. Sudah ada karena harga per meternya waktu itu dikasih hanya 1.000 perak uang baru. Jadi kalau tanahnya 1 hektar 1.000 perak kan siapa yang mau tahun 66? Tapi ada juga yang mau, ya kan? Itu peristiwa sebelum UPA. Setelah UPA itu yang saya katakan tadi antara konsentrasi memutuskan dengan ketentuan penuntut kontradiksi, tidak linear. Nah ini pun undang UPA ini harus segera direvisi, ya kan? Nah, supaya hak barat ini tidak diakui lagi gitu. Nah itu dasar hukumnya apa? Nah itu perjaring 1967. Itu solusinya. Jadi kenapa pemerintah mengakui lagi? Ya, pasal 1967 Anda tidak punya hak lagi. Tapi memang ada kelemahannya juga. Kasihan juga yang punya tanah sesungguhnya masuk pidana nggak bisa lagi kalau dia surat-suratnya dipalsukan. Jadi ada beberapa kasus sekarang yang saya tangani itu akibat surat pemalsuan tidak bisa diproses oleh Baris Krim lagi karena dia masuk merujuk pasal 78 hak gugurnya menuntut. Tapi dengan adanya pandangan sosiologi hukum yang hidup sekarang ini ke depannya itu menurut saya ini dua-duanya. Apalagi sekarang ini kan ada rancangan pidana, ada rancangan perdata juga kan. Nah ini bagi DPR ya saya pikir nih masukan saya ini dari segi surat-surat nah, harus dicabut. Jadi harus ada di situ nanti objektivitas, tidak bisa semena-mena karena ajas daluarsa itu, ya kan, merugikan masyarakat itu. Itulah yang akan terus berkelanjutan ya. Nah, depan, ya. itu yang akan berlanjutan sama hak barat tadi karena sampai sekarang ini pun masih diakui. diakui. Harus sudah selesai. Harusnya sudah dan tidak diakui. Tapi prakteknya masih bisa jual beli. Iya karena di dalam ketentuan konversi tadi itu. Dan dia itu kan udah bertentangan tentang preambul. Nah, asas yang tertinggi di Indonesia kan preambul. Kedaulatan negara sama kedaulatan rakyat. Jadi OP ini udah melanggar sesungguhnya itu kedaulatan negara. Itu yang harus dikoreksi ke depan. Nah, kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Nah, ini yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Jadi kalau saya nanti misalnya menterinya di 2004 ini akan saya perbaiki. Mudah-mudahan ya. Jadi juga ya kan kemarin-kemarin juga ada problem juga tuh pembebasan tanah untuk proyek misalnya jalan tol, pelabuhan segala macam. Tapi lancar-lancar aja ya ternyata. Iya, lancar karena Bapak Jokowi kan istilahnya mau
rembuk. Mau mendengar, Iya, nggak main gusur aja nggak ya. main gusur aja. Jadi itu tidak masuk ke pencabutan hak. Hmm. Jadi misalnya itu diatur berapa sih sebenarnya sesungguhnya kita minta panitia mengatur sejuta, ya udahlah. Iya, Ini ya. kan untuk umum. Jadi 800 lah. Jadi sudah 100 lah misalnya. Tambahin. Oh, tambahin ya. Iya. Tambahin. Jadi banyak kerja dan sebetulnya sulit. Tapi yang jelas produk hukumnya harus diperbaiki ya. Iyalah. Undang-undang UPA ini harus diperbaiki ya. Harus direvisi. Mudah-mudahan Prof. Siombing nih menjadi ketua panitia nih. Iya. Revisi undang-undang pokok agraria ya. Benar. Mudah-mudahan ya jadi semacam dharma bakti lah ya kan, pengabdian setelah menjadi guru besar ya kan, kemudian mengamalkan ilmunya, dan sekarang Prof. Siombing adalah the leading professor dah di dalam bidang hukum agraria ya kan. Jadi pernah menjadi pejabat, kemudian menjadi konsultan, satu saat meremakkan ini kebijakan menjadi lebih ini ya. Iya. Oke, jadi terima kasih Bang Siombing, Iya. selamat sekali lagi. Iya. Ya, terima kasih banyak. Iya.